Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha semuanya, yuk kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak-banyak karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu saja melimpahkan rahmat, cinta, dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Ucapkan Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari buku siswa K13 kelas 6 pelajaran yang kedua, yaitu Ketika Bumi Berhenti Berputar. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang terjadi ketika bumi berhenti berputar? Yang terjadi adalah semua yang ada di permukaan bumi akan hancur, sebab tidak ada gravitasi yang membuat lapisan tanah, pohon, bangunan hingga lautan untuk tertempel ke dasar bumi. Ih, ngeri sekali kan? Namun, yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang hari kiamat atau hari akhir. Yang akan kita pelajari tentang hari akhir adalah sebagai berikut. Apa itu? Yuk kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah makna hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat adalah hikmah mempercayai hari akhir. Mari kita membahas yang pertama dulu. Apakah itu? Ayo bantu saya membacanya. Yang pertama adalah makna hari akhir. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus mempercayai bahwa hari kiamat akan datang, karena percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Jika kita tidak mempercayainya, maka keislaman kita harus dipertanyakan. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Anak-anak yang soleh dan soleha, peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Qari'ah, surah yang ke-111, ayat 1-11. Apakah kalian bisa membaca Quran surat Al-Qari'ah? Katakan, bisa. Ayo lebih keras lagi. Katakan, bisa. Masya Allah. Yuk kita dengarkan dan ikuti pembacaan surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Itulah tadi pembacaan surah Al-Qari'ah. Yuk kita baca sama-sama artinya. Arti Quran surah Al-Qari'ah adalah 1. Hari kiamat. 2. Apakah hari kiamat itu? 3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. 5. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. 7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Arti surah Al-Qari'ah yang ke-8. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Yang ke-9. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ke-10. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ke-11. Yaitu api yang sangat panas. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang kita pindah ke pembahasan yang kedua. Apakah itu? Ayo bantu saya membacanya. Benar, yang kedua adalah macam-macam hari akhir. Seperti apa macam-macam hari akhir itu? Yuk kita ikuti yang selanjutnya. Yang pertama adalah kiamat sugra atau disebut juga kiamat kecil. Kiamat sugra adalah hancurnya alam di sekitar kita, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana alam lainnya. Yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tanda-tanda hari akhir. Apa saja tanda-tanda hari akhir itu? Yuk kita simak bersama. Tanda-tanda hari akhir itu ada 2, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Di antara tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat adalah yang pertama, banyak ulama yang wafat. Kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ketiga, maksiat dan kejahatan dilakukan secara terang-terangan dan makin merajalela. Keempat, banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Kelima, banyak terjadi peperangan dan kerusuhan di muka bumi.
Keenam, munculnya nabi palsu. Di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan mempersatukan dan memimpin kaum muslimin. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang yang mengaku Tuhan dengan memiliki banyak kelebihan. Matanya buta sebelah dan di dahinya tertulis huruf hijaiyah, kaf, fa, dan ro yang bacanya kafir. Ketiga, munculnya Nabi Isa alaihissalam, tetapi dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan datang untuk membunuh Dajjal. Keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa perusak di muka bumi. Kelima, matahari terbit dari barat. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang kita ke pembahasan bagian terakhir. Apakah itu? Yang keempat yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Apa saja hikmah mempercayai hari akhir? Apakah itu? Yang pertama adalah kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan lain sebagainya. Keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Ini semua harus kita lakukan sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda, karena kebaikan itu jika ditunda-tunda, setan akan membisikkan ke hati kita untuk menunda-nundanya terus dan akhirnya kita tidak melakukannya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, itulah tadi pembahasan kita tentang hari akhir. Menyenangkan bukan? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengunjungi channel Pak Guru. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak.